Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini informasi yang ingin saya sampaikan masih tetap berkaitan dengan dunia dosen, dunia kampus. Artinya tidak jauh-jauh lah dari dunia akademisi, yaitu terkait dengan dosen, pahlawan di tengah kekosongan. Ini lebih cocoknya sebenarnya saya tujukan kepada dosen-dosen non-PNS yang ada di PTS-PTS ya. Jadi ini fenomena ini sebenarnya terjadi lebih banyak itu setelah COVID-19 ya. Jadi seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa ini bukan lagi rahasia umum bahwasanya penerimaan mahasiswa baru yang cukup tinggi, yang cukup banyak yang dilakukan oleh PTN-PTN itu sangat mempengaruhi keberlangsungan PTS-PTS ya, di mana pada akhirnya beberapa PTS itu sudah terbukti ditutup oleh Kemendikbudristek Saintek ya. Nah, tetapi sebelum saya ini membahas lebih dalam terkait dengan informasi ini, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwasanya bagi Bapak Ibu dosen yang merasa kesulitan untuk menulis artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan di jurnal-jurnal Scopus ya, ataupun menulis di jurnal Sinta, dari Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku yang semuanya digenerate dengan AI, tentunya prosesnya lebih cepat, lebih mudah. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Dan informasi yang lain, Bapak Ibu dosen juga bisa mengikuti ya informasi di Instagram saya, di TikTok maupun di Facebook terkait dengan webinar-webinar saya terkait dengan penulisan artikel ilmiah yang semuanya saya lakukan dengan AI ya. Jadi nanti di bulan November ini juga nanti ada webinar saya. Nanti Bapak Ibu dosen bisa memantaunya informasinya melalui IG saya, Facebook maupun TikTok saya. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu dosen, jadi ringkasan dulu bahwa dosen PTS itu bisa dikatakan berada pada posisi yang paling rapuh dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, kenapa demikian? Ya, kita ketahui bahwa dosen-dosen di PTS itu kalau kita lihat dari segi kesejahteraan itu masih jauh dibandingkan dengan dosen-dosen yang ada di PTN. Kemudian kalau kita mau lihat dari segi fasilitas untuk misalnya eksperimen dan lain sebagainya juga masih sangat jauh. Sehingga tidak heran kalau kemudian dosen PTS itu agak kesulitan untuk mengimbangi apa yang ada di dosen-dosen PTN ya, mulai dari segi fasilitas penelitian, kemudian dari segi kesejahteraan, sehingga banyak yang mungkin mengambil jalan-jalan pintas untuk bisa terutama untuk publikasi di jurnal Scopus seperti yang diminta oleh kementerian ya, maupun harus mencari lapangan pekerjaan yang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, penurunan mahasiswa ya secara drastis kalau kita lihat di data PDPT Dikti ya dalam 1 tahun terakhir ini, memang mahasiswa di PTS itu secara umum menurun drastis ya, dan terjadi peningkatan secara drastis pada PTN-PTN. Nah, seperti kita ketahui bahwa sumber pemasukan utama PTS itu bersumber dari SPP-nya mahasiswa. Jadi kalau mahasiswanya sedikit, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan universitas tersebut dan juga akan berdampak pada kesejahteraan dari dosen-dosennya. Nah, ada juga faktor penyebab ya, demografi, ekonomi maupun alternatif pendidikan digital ya, dimana kita lihat ya beberapa PTN itu bahkan membuka PTN-PTN di daerah-daerah, yaitu juga akan merusak reputasi dari PTS-PTS yang ada di daerah tersebut ya. Kemudian ada ketimpangan dukungan negara antara PTN dan PTS. Nah, ini kalau kita lihat memang pemerintah itu belum begitu terlalu serius kalau mau berbicara terkait dengan kesetaraan ya antara PTN dan PTS. Itu berbeda sekali dengan negara-negara yang lain ya, terutama negara tempat saya kuliah dulu. Itu ketika saya bertanya sama profesor-profesor asal Indonesia yang memang mengajar di kampus tersebut, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, kemudian penelitian, itu semuanya dikontrol oleh pemerintah dan tidak ada perbedaan antara PTN dan PTS. Nah, itu saja itu sudah
sudah terlihat jelas ya bagaimana negara maju itu mengelola pendidikannya. Nah, kita itu masih berurusan dengan AI saja. Untuk dosen-dosen di Indonesia itu masih dianggap sesuatu hal yang tabu gitu ya. Padahal kalau di negara yang lain, kayak seperti tempat saya kuliah dulu, itu kita semuanya baik melakukan penelitian apapun itu semuanya pakai AI. Bahkan tiap hari itu ada dosen-dosen tamu yang berbicara tentang AI gitu, khususnya yang di bidang pendidikan. Kemudian perlu kebijakan afirmatif dan reformasi dalam pendanaan ya. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan lah antara PTN dan PTS. Nah, analisis struktur argumennya, jadi kerentanan dosen ya tanpa pensiun bahkan ya di beberapa universitas PTS misalnya itu, kemudian tunjangan dan ketergantungan pada jumlah kelas ini sangat bergantung terhadap banyaknya mahasiswa atau tidak ya. Bahkan beberapa kasus yang saya temui itu dosen-dosen yang potensial di PTS, kemudian ketika ada kesempatan untuk mengikuti jalur CPNS dan menjadi PNS gitu, kemudian lolos dan itu langsung diterima oleh negeri. Itu sangat merusak citra pendidikan sebenarnya. Jadi sudah dididik sama swasta, kemudian di akhir-akhir itu bahkan diambil oleh PTN. Itu banyak kasus yang semacam itu. Dan pada akhirnya dosen tersebut itu harus membayar sekian ratus juta untuk apa yang sudah dilakukan oleh PTS tersebut. Kemudian penurunan mahasiswa ya, tadi sudah saya jelaskan demografi, ekonomi maupun alternatif non-degree ini juga, bahkan sekarang itu saya juga bingung dengan sistem RPL ya. Itu saya sampai letak dari manfaat untuk knowledge-nya itu seperti apa itu saya tidak bisa menemukannya gitu ya. Berbeda sekali dengan negara-negara yang pendidikannya maju. Jadi kalau memang Anda mau kuliah, ya dilakukan dengan profesional, semacam itu aja. Kemudian kegagalan adaptasi PTS ya, mulai dari kurikulum yang dianggap kaku dan biaya yang tinggi ya. Jadi ya itu sudah memang menjadi kebiasaan ya, setiap kali berganti pimpinan ya harus berganti segala bentuk apa yang ada di dalamnya gitu, termasuk kurikulum. Kemudian ketimpangan kebijakan, jadi subsidi ini lebih banyak ke PTN gitu ya. Padahal tugas mencerdaskan anak bangsa itu adalah bukan hanya sebenarnya tugas dari PTN saja. Nah, kemudian PTS itu sedikit banyaknya itu ada sumbangsi yang kemudian masuk kepada APBN seperti itu. Nah, dampaknya itu adalah brain drain, kemudian krisis regenerasi dan intelektual gitu ya. Apalagi kalau budaya di Indonesia itu terutama orang tua itu masih menganggap bahwa PTN itu masih memiliki superior gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya, dari puluhan ribu mahasiswa yang masuk ke PTN itu berapa yang menjadi mahasiswa yang kemudian kelak akan menjadi sukses gitu. Nah, artinya baik PTN maupun PTS itu tugas dosen ataupun setelah mahasiswa keluar dari universitas itu kemudian tidak menjamin kalau saudara itu besok akan sukses. Ya sama halnya ketika Anda berobat ke dokter, itu juga tidak menjamin bahwa dokter itu akan menjamin kesembuhan Anda. Tidak juga semacam itu. Jadi mindsetnya masyarakat Indonesia itu semestinya harus berubah. Apa sebenarnya yang dibutuhkan ketika kita melakukan perkuliahan gitu. Nah, faktor penyebab penurunan mahasiswa itu adalah penurunan populasi usia kuliah ya, 17 hingga 23 tahun, karena memang banyak ya saat ini itu kalau bisa ditanyakan ke mahasiswa itu apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan, ya mahasiswa sendiri yang bisa menjawab itu ya. Dan Bapak Ibu dosen sebenarnya sudah tahu akan hal tersebut. Kemudian ekonomi keluarga belum pulih pasca pandemi ya, banyak yang masih baru membangun gitu ya ekonominya. Kemudian meningkatnya minat terhadap kursus digital atau bootcamp ya yang dilakukan oleh banyak. Kemudian kurikulum PTS kurang adaptif terhadap kebutuhan industri. Nah, ketimpangan dukungan negara, jadi badan operasional itu lebih kepada PTN, lebih banyak mengalir ke PTN ya. 60% mahasiswa di Indonesia itu belajar di PTS, namun dukungan itu sangat minim ya.
Nah, ini tentunya saya kira pemerintah, Menteri Pendidikan pun itu sudah tahu, ataupun pemerintah sudah tahu ya, tetapi apakah kemudian hanya berpura-pura tidak menutup mata ya, berpura-pura dan menutup telinga sehingga informasi itu kemudian seakan-akan terabaikan. Nah, sedangkan dosen PTS juga itu belum mendapatkan tunjangan profesi yang setara gitu. Nah, amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 itu belum terrealisasi sepenuhnya. Jadi, ya hanya cuma kayak seperti hitam di atas putih aja gitu. Dampak sosial dan akademik, kalau kita lihat bahwa dosen muda itu banyak yang kemudian meninggalkan dunia kampus ya, karena mereka terutama kalau dosen-dosen yang di kampus-kampus swasta ya, karena mereka merasa bahwa agak sulit sebenarnya untuk berkembang kalau segala sesuatunya pendanaannya minim lah seperti itu. Nah, PTS kehilangan regenerasi intelektual gitu. Nah, sehingga agak sulit kalau kita mau berbicara bahwa besok itu kepemimpinannya seperti apa gitu, siapa gitu ya. Ada juga ketimpangan kesempatan belajar yang meningkat ya. Jadi kalau saya lihat ya, saya pernah kuliah di PTS, di PTN. Nah, itu memang segala informasi yang terkait dengan beasiswa itu lebih banyak kita dapatkan memang dari PTN gitu. Itu sangat berbeda jauh dengan di PTS. Nah, kemudian resiko kolaps ya, sistematik pendidikan tinggi swasta itu sangat mengancam ya. Nah, rekomendasi kebijakan, jadi perlu adanya reformasi pendanaan dan badan operasional PTN yang inklusif ya sebenarnya. Kemudian portabilitas tunjangan profesi dosen itu harus merata antara PTN dan PTS ya, dosen-dosennya. Subsidi pendidikan berbasis kebutuhan itu juga harus diperhatikan. Kalau di luar negeri itu ya apa yang didapatkan oleh PTN ya PTS juga dapat seperti itu. Itu berbeda sekali kalau di Indonesia ya. Akreditasi berbasis luaran ya, outcome ya. Jadi bukan lagi LAM yang kebanyakan membebani sebenarnya PTS ya. PTS itu menjerit-jerit kalau ketika kita berbicara tentang akreditasi, apalagi LAM ya. Kemudian dukungan merger dan konsensorium PTS. Strategi transformasi PTS, jadi perlu adanya kurikulum modular non-mikro kredensial. Kemudian kemitraan industri dan program magang itu harus ditingkatkan ya. Pembelajaran hybrid efisien itu juga bisa sedikit akan berpengaruh terhadap mungkin jumlah peminat mahasiswa ke depannya. Kemudian audit program studi dan diversifikasi pendapatan. Ini terutama PTS itu perlu harus merancang bisnisnya itu mau seperti apa. Perlindungan dan karir dosen, jadi standar kontrak dan pembayaran itu harus tepat waktu ya. Banyak kasihan dosen-dosen itu, terutama ya di PTS ya, itu rata-rata masih di bawah UMR ya. Jadi tidak sinergis dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Kemudian jaminan sosial dan pensiun itu juga harus jelas. Jalur karir multitrack ya, teaching, riset maupun praktis juga harus dilakukan dengan baik. Pengurangan beban administratif terhadap pengembangan kapasitas. Jadi penutup, dosen PTS itu adalah penopang keilmuan bangsa, itu tidak bisa dipungkiri ya. Krisis di PTS itu sama dengan krisis keadilan pendidikan nasional ya. Jadi bisa dibayangkan ya berapa jumlah PTS dan jumlah dosen yang ada di PTS ya. Negara itu harus hadir sebagai penjamin keberlanjutan dunia akademik ya. Jangan berpura-pura untuk menutup mata maupun telinga terhadap kondisi saat ini. Nah, pendidikan tinggi itu harus adil dan inklusif bagi semuanya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.